Ketemu lagi dengan saya Ruben Amor di Hotelier Channel. Selamat datang buat teman-teman para hotelier, para owner, para calon owner yang baru pertama kali mampir di channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu tema, satu topik yang cukup relevan, yang sangat menarik untuk kita bisa sikapi, kita bisa diskusikan bersama sebelum mengambil satu keputusan di dalam mengambil sikap kepada siapa saya akan bekerja sama dengan satu hotel manajemen company atau kita sebut sebagai hotel operator. Tentu kita semua mengerti dan memahami bahwa tidak semua hotel yang dibangun oleh owner dikelola oleh satu hotel manajemen atau oleh satu hotel operator. Tetapi banyak juga yang menggunakan jasa hotel operator sebagai mitra kerja di dalam pengelolaan satu industri perhotelan. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik karena di dalam satu hotel operator ini terdapat banyak sekali permasalahan yang perlu kita ketahui, baik dari sisi administrasi, operasional, ataupun di dalam aspek legal dan hal-hal lain yang kita akan temukan di dalam perjalanan operasional satu hotel. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa alasan utama kenapa para investor, para pemilik hotel menggunakan jasa hotel manajemen atau hotel operator. Alasan pertama adalah hotel manajemen atau hotel operator memiliki satu kemampuan yang lebih. Nah, di dalam kemampuan ini ada beberapa pola, ada beberapa tahapan yang perlu dianalisa. Yang pertama, harus bisa melihat seberapa lama perusahaan ini establis. Artinya perusahaan hotel manajemen ini sudah berapa tahun? Apakah sudah melewati masa krisis? Normalnya kalau kita berbicara masalah hotel operator yang establis adalah sudah melewati masa 5 tahun. 5 tahun ini adalah satu ruang, satu waktu yang sangat bisa diukur seberapa jauh, seberapa kuat satu hotel operator ini menjalankan fungsinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa hotel operator ini sudah berapa tahun? Apakah baru setahun, 2 tahun, atau sudah sekian lama? Ini juga menjadi satu parameter kita bisa mengukur, menilai kemampuan daripada satu hotel operator yang baru bangun atau sudah cukup lama berada di dalam pasar dunia perhotelan. Poin yang kedua adalah tim support. Artinya bahwa setiap hotel operator ini memiliki satu tim, di mana tim ini terdiri dari beberapa bagian utama, terdiri dari beberapa departemen yang saling support, yang saling melengkapi. Ini akan memberikan satu kemudahan terhadap owner ini sendiri bagaimana menjalin satu komunikasi kerjasama yang baik. Karena kita tahu bahwa tidak semua hotel owner atau calon investor rata-rata memiliki satu usaha yang baru. Artinya baru pertama kali terjun di dalam hotel industri. Ini perlu disadari, dipahami bahwa kita harus memberikan satu support yang maksimal. Perlu kita ketahui bahwa setiap calon investor ini baru pertama kali bermain di industri perhotelan. Sehingga dengan tim yang ada, kita bisa memberikan satu arahan, satu komunikasi secara jelas dan transparan. Jangan ada satu kecenderungan bagaimana memanfaatkan ketidaktahuan owner menjadi satu keuntungan. Poin yang ketiga adalah memiliki networking atau jaringan yang cukup luas. Ini memberikan satu kemudahan kepada kita bagaimana bisa mendrive atau memobilisasi tamu untuk bisa menggunakan fasilitas yang kita miliki. Tetapi market atau networking di sini perlu juga dikaji. Apakah market kita ini lebih dominan ke lokal market atau ke international market? Kalau misalkan satu hotel yang menjadi satu tujuan ini kebanyakan adalah lokal market, yang mungkin dengan menggunakan lokal operator ini menjadi satu pertimbangan. Atau kalau misalkan daerah itu dominan oleh international market, maka beberapa grup, beberapa hotel operator yang internasional juga bisa menjadi pertimbangan di dalam mengambil satu keputusan. Lalu yang keempat
adalah track record. Ini sangat penting, bisa kita kaji, bisa kita ketahui berapa lama atau berapa banyak hotel yang dikelola dan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh satu hotel operator. 4 poin ini masuk di dalam kapasitas yang dimiliki oleh satu hotel manajemen company atau satu hotel operator sebelum mengambil satu keputusan untuk bisa bekerja sama lebih jauh. Alasan yang kedua adalah hotel operator memiliki satu tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab di sini tendensinya adalah setiap hotel operator berpikir bagaimana bisa mengembalikan satu investasi yang dilakukan oleh owner di dalam membangun satu hotel. Karena membangun satu hotel membutuhkan biaya yang sangat besar, maka dengan kemampuan yang dimiliki oleh satu hotel operator ini, kita berharap akan membantu kita di dalam menjalankan roda usaha yang kita miliki untuk bisa mendapatkan return yang tidak terlalu lama. Alasan yang ketiga adalah hotel operator bekerja secara transparan atau open management. Ini memberikan satu ruang, satu kemudahan yang sangat baik, terutama kepada para owner yang sifatnya partnership, sehingga tidak memunculkan ada satu kecenderungan, satu kecemburuan, satu dan yang lain. Karena hotel operator bekerja secara transparan yang bisa dinilai, bisa dievaluasi kapan saja. Alasan yang keempat adalah hotel operator memiliki development program. Ini berlaku kepada semua karyawan dari semua departemen dan semua level. Artinya bahwa setiap karir yang dimiliki dalam satu hotel ini akan disiapkan program training ataupun cross training untuk membina, membuat satu kinerja karyawan ini untuk bisa bekerja pada level yang lebih tinggi. Di dalam program development ini ada satu hal yang sangat menarik, bahwa tidak hanya masalah karir daripada karyawan itu sendiri, tetapi semua diberikan satu training, satu modul yang dilakukan secara kontinu. Di samping itu juga memberikan kemudahan terhadap para owner untuk bisa melihat secara langsung apa yang dikerjakan oleh hotel operator. Ini sangat berpengaruh di dalam satu perjalanan hotel industri. Di dalam membangun hubungan kerjasama dengan para operator atau para hotel manajemen, ini tentu ada beberapa poin yang juga perlu diketahui di awal, terutama bagaimana dengan struktur biaya. Apakah ada biaya yang saya bayar, lalu bentuk biaya apa saja. Ini akan memberikan satu pemahaman lebih awal secara jelas, secara transparan, sehingga kita sebagai owner bisa mendapat satu gambaran secara khusus. Nah, di dalam membangun satu kerjasama kemitraan dengan salah satu hotel operator, ini ada beberapa komponen fee yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama kita sebut sebagai joining fee atau technical assistant fee. Ini adalah satu fee yang kita bayar di awal yang bisa kita hitung atau bisa kita pakai dalam dua kategori atau dua kelompok. Yang pertama bisa bersifat lump sum. Nah, lump sum di sini kita hitung juga berdasarkan jumlah kamar dan fasilitas. Semakin banyak jumlah kamar dan fasilitas dan kategori bintangnya, maka nilai lump sum di sini juga akan lebih mahal. Nilai lump sum di sini bermain dari 500 sampai dengan 3 miliar. Nilai rata-rata yang digunakan berkisar antara 5 juta sampai dengan 25 juta per kamar. Kita tinggal kalikan berapa jumlah kamar, maka ketemu atau ekivalen dengan nilai lump sum yang di atas. Lalu muncul pertanyaan, kenapa nilai technical assistant atau joining fee begitu mahal? Nah, alokasi daripada technical assistant atau joining fee ini adalah untuk kegiatan operasional selama proyek itu berlangsung dan juga kepada perusahaan itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa membangun satu perusahaan ini bukan satu hal yang gampang, apalagi perusahaan yang sudah established sekian lama. Tentu membutuhkan satu biaya yang cukup besar untuk bisa mengcover ataupun membackup biaya operasional daripada hotel manajemen itu sendiri. Poin yang kedua adalah manajemen fee. Ini adalah fee dasar yang diterima oleh setiap hotel operator di dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama adalah reservation fee. Ini adalah satu fee yang diterima dari setiap reservasi yang diterima melalui engine atau melalui bookingan dari
setiap hotel operator. Nilainya berkisar antara setengah sampai dengan 1%. Apakah perlakuannya terhadap setiap reservasi yang diterima atau terhadap setiap reservasi yang diterima secara global? Ini perlu dirumuskan atau perlu dianalisa kembali agar kita mendapatkan satu hal yang jelas. Yang kedua adalah biaya promosi. Biasanya biaya promosi ini yang kita sebut sebagai biaya yang terpusat di setiap hotel operator. Artinya hotel operator akan merencanakan satu promosi yang akan dilakukan oleh satu unit usaha, di mana komponen biaya ini kita ambil atau diperoleh dari setiap unit usaha yang dikelola. Besarnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1% terhadap total pendapatan atau total revenue. Pelaksanaan akan dikelola diatur oleh hotel operator itu sendiri dengan tim yang terkait atau terlibat. Artinya nilai 1% ini akan dialokasikan untuk kegiatan satu promosi, bisa sifatnya untuk pemerataan terhadap semua unit atau untuk kegiatan secara marketing dilakukan di korporasi. Poin yang ketiga adalah base fee atau biaya dasar. Ini mutlak diperoleh dari setiap hotel operator. Nilainya berkisar antara 1-2% dari total revenue atau total pendapatan setiap bulan. Yang berikut adalah insentif fee. Insentif fee di sini adalah satu komponen biaya yang diambil oleh setiap hotel operator berdasarkan GOP atau Gross Operating Profit. Artinya total pendapatan dikurangi seluruh biaya operasional baru ketemu yang apa yang disebut dengan GOP. Artinya sama dengan gross revenue. Biasanya hotel operator mengambil insentif fee ini berkisar antara 5 sampai dengan 10% dari GOP. Nilainya bisa variatif, apakah bisa menggunakan satu nilai langsung atau kita bisa menggunakan nilai progresif. Progresif di sini bisa per tahun atau bisa menggunakan progresif berdasarkan persentase daripada pencapaian GOP setiap bulan. Yang berikut adalah sales marketing fee. Ini juga satu komponen biaya yang harus diambil oleh setiap hotel operator berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima. Fee di sini diambil berdasarkan total revenue yang diterima oleh setiap hotel setiap bulan. Rata-rata fee yang diambil pada sales marketing fee berkisar antara 1 sampai dengan 2% terhadap total revenue. Poin yang ketiga adalah lamanya kontrak kerja. Ini juga perlu dipahami, perlu dibicarakan, didiskusikan bersama. Karena kerjasama dengan hotel operator itu membutuhkan waktu yang relatif panjang. Pada umumnya hotel operator menggunakan satu masa kerja kontrak sama kurang lebih 5 sampai dengan 20 tahun. Ini menjadi satu pertimbangan yang perlu kita perhatikan karena kontrak kerjasama ini sifatnya jangka panjang. Poin yang keempat adalah mandatory. Ini adalah satu hukum wajib yang sering juga menjadi pertanyaan setiap owner ataupun calon investor. Kenapa hotel operator atau hotel manajemen selalu menggunakan mandatory? Nah, mandatory di sini lebih kepada standarisasi yang dibutuhkan, yang diinginkan sesuai dengan jenis hotel yang kita bangun. Sebenarnya secara umum mandatory ini sifatnya adalah agar kita lebih efektif, lebih efisien di dalam mempertimbangkan, menghitung biaya yang akan muncul di dalam operasional hotel. Poin yang kelima adalah penalti. Di dalam setiap kontrak kerjasama itu selalu ada klausul yang kita sebut penalti. Besarnya penalti di sini juga sangat variatif. Bisa dalam bentuk US dollar atau dalam bentuk rupiah. Tetapi secara nilai rata-rata penalti yang dikenakan kepada owner atau kepada hotel owner sekitar 1 sampai dengan 5 miliar. Satu angka yang sangat besar. Untuk itu perlu dipahami, perlu juga dibahas bersama bagaimana bentuk penalti yang layak dan pantas di dalam menentukan satu kerjasama. Poin yang keenam adalah kewajiban para pihak. Ini merupakan satu konsekuensi, satu komitmen dari kerjasama para pihak. Apapun kondisinya selalu ada konsekuensi
daripada setiap agreement yang kita lakukan. Intinya bahwa di dalam satu perjanjian kerjasama atau hotel manajemen ini selalu ada yang kita sebut dengan hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak, baik terhadap hotel operator itu sendiri ataupun terhadap para owner atau pemilik hotel itu sendiri. Karena begitu banyak permasalahan yang akan kita kaji, kita ketahui di dalam perjalanan satu kerjasama ini. Poin yang ketujuh adalah adendum. Adendum ini menjadi satu keharusan yang perlu kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena saya yakin dan percaya bahwa tidak semua hotel owner memiliki satu pemahaman yang sama. Dengan adanya adendum ini akan memberikan satu ruang kepada kedua belah pihak untuk bisa saling melengkapi apa yang tidak ada ataupun yang perlu di-adjust, perlu dirubah di dalam perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Poin ke-8 yang perlu kita ketahui adalah adanya penyelesaian terhadap setiap perselisihan atau klausal penyelesaian perselisihan. Ini perlu diketahui karena banyak sekali poin demi poin yang perlu melibatkan para legal di dalam mendiskusikan setiap pasal demi pasal. Karena kalau misalkan ini kita tidak fokus atau kita tidak mengambil satu peran yang maksimal, maka bisa menjadi satu sengketa yang berkepanjangan. Nah, pada umumnya sengketa di sini bisa diselesaikan yang pertama secara kekeluargaan, atau yang kedua kita menggunakan banding atau arbitrase. Nah, karena sifatnya perdata, maka kita menggunakan hukum arbitrasi yang berlaku di Republik. Dari semua poin yang saya jelaskan, ini memberikan satu pemahaman secara jelas bagaimana kita bisa menyikapi setiap poin demi poin agar bisa dipahami dan dimengerti secara umum di dalam menentukan satu kerjasama dengan satu manajemen, satu hotel operator yang profesional, yang kita yakin dan kita percaya bisa memberikan kontribusi yang baik di dalam meningkatkan revenue dan memberikan kita pengembalian investasi yang tidak terlalu lama. Saya yakin dan percaya teman-teman para investor sudah cukup memahami atau bisa mengambil satu sikap di dalam menentukan satu keputusan kerjasama lebih lanjut. Khusus buat teman-teman para hotelier, para owner, para investor yang baru pertama kali gabung di channel ini, silakan like, komen, dan subscribe di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi agar kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi, lebih menarik lagi topik-topik yang akan kita bangun, yang kita bahas untuk kemajuan dunia perhotelan di tanah air. Sekali lagi terima kasih dan salam.